Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Palantara Mudo, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan juga di channel YouTube ini, bahwa kami akan menyajikan ide, pikiran, dan gagasan dari para seluruh kandidat yang akan maju di kontestasi pemilihan kepala daerah. Dan hari ini kami hadir di posko Pak Haji Andri Warman, Pak Dr. Andri Warman, salah seorang kandidat calon Bupati Kabupaten Agam yang sudah mendeklarasikan diri resmi dengan pasangan, di tengah yang lain-lain juga belum ada kejelasan tentang kepastian maju pilkada. Dan tentu banyak hal yang kita ingin tahu, ide, pikiran, gagasan, kenapa beliau berniat untuk maju sebagai kepala daerah. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Terima kasih banyak, kita sudah diterima di posko dan di tengah kesibukan yang luar biasa, bukan hanya sebagai pengusaha tapi juga sebagai anggota DPRD provinsi, apalagi di tengah proses pencalonan ini. Ada hal yang menarik ini Pak Haji. Jauh hari sebelum ini Pak Haji sudah mendeklarasikan diri berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Agam, Pak Irwan Fikri, untuk maju sebagai kandidat. Tapi sebelum kita masuk itu, banyak juga sih yang tidak tahu dengan Pak Haji. Orang yang tahu cuman pengusaha AWR gitu ya. Dan selama ini tidak pernah didengar orang gitu ya. Mungkin pada kesempatan ini Pak Haji tak kenal karena tak tahu karena tak ta'aruf. Gitu. Kami persilakan Pak Haji untuk menjelaskan profil pribadi sehingga kawan-kawan juga bisa tahu gitu. Oke, baik, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama Seminang saja ya. Seminang saja lah, Dek Palanta Minang kan. Kamu itu mengucapkan terima kasih atas wawancara dari Palantara Mudo, khususnya ambo sebagai putra daerah Kabupaten Agam, secara real diwawancarai formal, baru hariku barangkali yang formal. Wawancara yang lain juga wartawan-wartawan lah tapi itu kan lebih kepada kalau ada kegiatan. Kalau itu kan lebih wawancara tentang siapa sih seorang Andri Warman, ngapain sih Andri Warman pulang, ngapain sih Andri Warman mencalon menjadi Bupati Agam. Kira-kira kan itu poinnya kan. Oke, baik. Pertama mungkin mau jalekan dulu, ambo lahir di Surau Kamba Deteh. Iko masih wilayah Surau Kamba atau Surau Pinang. Tahun 63. SD di Pasir. SMP di Tanjung Alam, SMP 3 Tanjung Alam, SMA di SMA 1 Bukit Tinggi. Tamat tahun 81. Nah, setelah tamat SMA, waktu itu yang terlintas di pikiran ambo harus merantau. Apa dasar, apa pertimbangan? Kalau ambo di Sumbar saja, terima ndak terima ambo di kuliah di Padang, katakanlah di UNAN, di UNP, ambo kerja di apa? Paling kerja di petani. Karena Ranggai Ambo bukan orang Manggale, Ranggai Ambo cuma seorang petani. Kakak Ambo di Jakarta bertiga, jadi supir taksi. Jadi pikiran Ambo yang penting mau merantau dulu. Adik Ambo ada surang di rumah, Padusi, Joma Ambo. Jadi anak Ambo nak nomor rampe. Dari anak nomor rampe itu Ambo berangkatlah ke Jakarta tahun 81. Tujuan tak jalih lah. Yang penting merantau, ingin merubah nasib. Karena setelah mau konsul jemaah mama ambo, ada dua mama ambo yang mau temui waktu itu, Pak Agus Lee, beliau kepala SD Parit Putih waktu itu, Pak Maknu, dia mau sebut, dia menyarankan kalau yang jadi orang Pailang merantau, kalau di rumah jangan kerja dia, tapi jangan lupa orang mereka jual maaf, karena maaf surang di rumah. Itu nan mau dengar benar dari mama ambo.
Orang kayak laki-laki masih ada tuh gitu? Soalnya ambo ndak pantas menyabui di siko, tapi ambo ditinggalkan bapak umur 2 tahun. Tinggal ide atau? Tinggal Jadi apa ke Jakarta merantau, tahun 65 sampai mau tamat SMA itu ndak ada pulang-pulang. Sampai beliau almarhum 2006 pun ndak ada. Jadi ibu ambo tuh single parent lah. Jadi ambo ndak merasakan kasih sayang dari seorang apa. Real. Bukan ambo berdesuk apa ambo, bukan nyata. Iya. Apalagi adik ambo yang Tati itu, yang Andriwarti itu lahir September 1965. Orang dalam masa-masa angin itu ya, 30 PKI. Beliau merantau. Jadi dengan kondisi itulah ambo ke Jakarta. Nih ambo ke Jakarta tentu ingin melanjutkan kuliah. Mendaftar ambo waktu itu di kalau kini kan mungkin Sepenwaru, dulu waktu itu namanya Perintis. Mendaftar ambo di UI, ITB, IPB itu C Perintisnya. Ternyata nasib ambo ndak beruntung. Ambo berdua joko ambo namanya Andevi, orang Kota Tuo. Dia diterima di ITB. Ambo ndak terima. Ambo jadi apa di Jakarta, jadi tukang jahit. Menjahit lah ambo kerja ambo di Jakarta. Di daerah Petojo. Sambil menjahit itulah ambo tinggal di Grogol je kakak ambo yang bujangan. Kakak ambo kan bertiga tuh berdua lah merit, dan seorang masih bujang. Ambo tinggal aja beliau. Karena mungkin karya hati jo, ambo iseng masuk kampus Trisakti di Jakarta, di Grogol. Pada waktu ambo masuk kampus Trisakti itu, gua tanya-tanya lah kira-kira barawang kuliah di siku. Ambo salah masuk, salah masuk. Masuk ambo ke kampus Trisakti Fakultas Kedokteran. Ternyata kedokteran itu yang paling mahal di Trisakti. Kampus B namanya. Akhirnya mau disarankan pindah ke kampus A. Di kampus A mau tanya-tanya jo fakultas, ya maklumlah tahun itu kan mahal-mahal mana untuk kuliah Trisakti. Tapi ada namanya Akademi Tigo, Akademi Pariwisata, Akademi Akuntansi, Akademi Angkutan Udara. Nah setelah mau tanya nanti goko, uang kuliahnya setahun tidak sampai 500.000 lah. Nambo masuk kom pada 2.500. Alhamdulillah di dalam itu ada orang Minang, orang Bukit Tinggi. Namanya Pak Harmen Ramli. Itu orang mungkin di secara akademis orang yang sangat berjasa jadi diri seorang Andri Warman. Beliau orang Balingka. Apa beliau mungkin apa pernah mendengar penjahit Asia di Jalan Minangkabau. Jadi beliau lah yang banyak membantu ambo. Artinya apa? Setelah ambo mendaftar, ambo temui beliau. Beliau waktu itu di Sinan sedang jadi pimpinan, orang nomor 2. Dia ambo keringanan membayar uang kuliah. Uang kuliah berarti 2.500. Dan tahap pertama kuliah bayar setengah bulan. Bayar lah kakak ambo sopir taksi 50.000 surang. Itu gadang dulu tuh. Gadang. Naik ke semester 2 harus bayar lo sekali lagi. Membayar lo lah 30.000 surang, 50.000 lo beli, bertiga lo lah bayar. Kau ujian akhir tingkat 1, membayar lo 102.500 beli untuk lunas. Bayar lo lah kakak bertiga, karena beliau seperti taksi. Syukur alhamdulillah Allah mungkin sayang kambo. Seangkatan ambo itu 126 murid, mahasiswa. Ya. Alhamdulillah mau dapat juara 1. Abu ganjaran jadi juara 1, gratis kuliah. Sampai selesai? Bukan, gratis kuliah tingkat 2. Setingkatnya. Nah, itu tentu berkat jasa Pak Armen tadi itu juga sangat menolong. Tingkat 2, ambo masih sibuk menjahit di Petojo. Mungkin di konsentrasi itu lata pecah, tidak dapat juara le, dapat juara 5, tidak dapat beasiswa. Amarengek lah mau balik ke Pak Armen tadi, meminta beasiswa, kecil lah ajukan beasiswa Super Semar. Ambo ajukan Super Semar, alhamdulillah dapat. Dapat beasiswa Super Semar, gratis lo kuliah tingkat 3. Jadi alhamdulillah, ambo yang bayar cuma setahun. Tingkat 2 gratis, tingkat 3 gratis. Nah, tingkat 3 ambo lah jadi asisten dosen mata kuliah akuntansi, karena ambo hitung-hitungan alhamdulillah kencang lah. Nah, setelah itu tamai ambo skripsi ambo judulnya pembajakan udara hijack.
kasus Don Muang Bangkok. Aduh, Garuda dibajak. Iya, Imron. Imron. Akhirnya ambo membuat skripsi, kawan-kawan ambo yang lain kan Trisakti itu banyak orang witi. Loh, tadi Pak Haji akuntansi jurusan? Bukan. Oh, bukan. Angkutan udara. Manajemen transportasi. Tapi ambo kue akuntansi. Oh, gitu. Salah satu mata kuliahnya kan ada akuntansi. Iya. Nah, ambo kena kue akuntansi itu kan agak barik. Iya. Ambo ditunjuk jadi asisten dosen lah di tingkat 3 karena ada dosen-dosen yang lama namanya Pak Zainuddin. Ini ditugaskan dari Merpati Airline di Palu. Kan kosong. Nah, ambo ditawarin. Soalnya itu agak aneh. Biasanya asisten itu kan anak orang Latamai. Iya. Ambo masih tingkat 3 baru. Oleh Pak Sudibyo Sumarman. Tapi karena mau hitungan ambo ranca, akhirnya mau jadi asisten. Nah, itulah. Nah, sudah selesai skripsi. Nah, di Trisakti itu kan banyak orang babiti. Nah, kawan-kawan ambo babiti tapi agak pemalih. Minta tolong ambo, Ndri, bikinin dong gue skripsi. Boleh? Tapi saya perlu modal. Apa modal lo? Sintik. Karena lu ada komputer. Iya. Nah, dia belinya dalam Sintik Brother. Sampai kini masih ada di rumah. Namanya si Erna Rosa. Ini orang Manado. Ya dari Sintik itulah dapat 5 dia mau kawan-kawan ambo yang mau buat skripsi. Membuat skripsi ngetiknya Pak. Tapi yang sidang yang menghadap pembimbingnya. Alhamdulillah kan dapat ngetik. Kau kan dalam tanda kutip tadi Yobana prihatin. Iya. Kuliah semia Manjai itu di terakhir mau Manjai di kini Besan Haji Lulung. Rumah Dayon, Niar. Lalu di bawah mesinnya Bentawa kain-kain kalau terpaham Pak. Begitu perjuangan ambo. Yobana kalau dipikir-pikir ini alhamdulillah dia agak sukses. Ke Allah yang sayang. Iya. Nah, akhirnya kerja lambo di PT Setiatur and Travel di Pinang Sia Kota. Kerja mau di Mandala Airline. Karena awak jurusan manajemen transportasi kan. Tapi hitung-hitung anak kencang. Setelah itu ada formasi di kampus untuk staff. Mendaftar ambo. Mari lo beli ke Pak Armen Ramli itu. Pak Armen, biar ambo jadi staff sini kok. Enggak ada, daftarlah. Daftar, ada beliau di dalam lolos jadi staff. Cara jadi staff itu kan masih jadi asisten. Ada formasi dosen. Mendaftar lo ambo. Alhamdulillah lulus. Tapi ada kurang syarat. Seorang dosen harus S1, baru D3, sarjana muda. Akademi ya. Akademi ya, BSC lah istilahnya waktu zaman. Akhirnya mari lo beli ke Pak Armen. Armen lulus ya, tapi enggak S1. Ajukan beasiswa. Ada dia beasiswa. Oleh Pak Armen. Ambo ambil pertama kali manajemen. Penting syaratnya ambil satu. Ambil di UT. Nah, setelah itu ambo ndak puas jadi ilmu yang ambo miliki. Buat jual ke Pak Armen beli beasiswa sekali lagi akuntansi. Nama kue akuntansi. Selain manajemen transportasi, ambo kue akuntansi. Di Gahlo beasiswa beli kuliah di YAI di Kramat, Cipto. Iya. Sudah itu kampus pindah ke Rawasari. Di Rawasari, ambo kebetulan waktu itulah menjabat di staf dan lah jadi dosen. Ada kawan ambo Bu Rakaisih namanya. Dia pernah kemari berkunjung bertanya anaknya ke Pulau Ambo. Nyodekan di Fakultas Administrasi di Unija. Mau rengek-rengek lo kayaknya. Mau merengek lo balik di kampus. Waktu itu ndak parmen lagi. Tapi lo mau besok balik. Tapi nyodekan sinan kuliah di Anfulen mata kuliah warna lamon. Ndak banyak mambiak lagi. Kuliah lama. Jadi S1 ambo 3 manajemen akuntansi administrasi. Alhamdulillah seluruhnya beasiswa. Itulah karir ambo dosen full di Trisakti. Nah, terus dalam keseharian selain dosen ada jabatan struktural dari Kabak, Kasih dan sebagainya. Tahun 2000-an lah. Pimpinan namanya Pak Sari Sulaiman. Beliau habis masa jabatan, diganti namanya Pak orang Palembang, lupa tersebut namanya. Jadi orang boleh Palembang,
ndak sejalan mek Jambo. Pak Zeninur diganti Pak Zeninur. Akhirnya ambo sedang menjabat dinonjokkan. Nah, dinonjokkan ambo orang memang dasar karya kepala, dasar karya hati, ndak pernah diam. Ambo dirikanlah sebuah perguruan tinggi di Bekasi, Jo Pak Sari Sulaiman, mantan bos. Karena beliau habis masa jabatan, beliau kan mengundurkan diri dari Sakti. Beliau balik ke Kopertis. Mendirikan namanya sekolah STIM Budi Bakti di Bekasi. Barampe kami ownernya. Nah, setelah itu, waktu mu kan banyak kosong. Jadi dosen kan maja cuma oleh SKS. Oleh SKS itu cuma 10 jam. Kamu dirikanlah AWR. AWR mau dirikan 2000-an, 2002. Nah, dari mulai 6 unit L300. Alhamdulillah kini nilai berkembang. Nah, itu sejarahnya di kampus. 2000-an Pak Zeninur habis masa jabatan. Diganti dengan Pak Husni Hasan. Husni Hasan kok kakak kelas Sambo. Waktu kuliah D3. Dan beliau orang Agam, orang Padang, sorry. Istri beliau orang Sangka. Agak takik Jambo. Nah, gue ditawarkan, Ri, lu mau gini-gini aja nih. Ya luntalan-tuang sini kampusnya kan Maja itu kan Soantal. Mau lagi jadi struktural. Siap Pak Husni? Ya saya kan tergantung perintah. Tapi ada catatan. Nggak boleh lagi berpolitik praktis. Kamu kan pengurus partai kan ada gambar Batara Jasa, Pak. Boleh Pak, nggak ada masalah. Nah, tapi AWR gimana? AWR silakan, itu kan bisnis. Akhirnya 2005, Ambo diangkat balik jadi ketua jurusan. Dan jurusan angkutan udara aku. 2006, Ambo diangkat. Terpilih, itu tidak diangkat, terpilih tuh karena presentasi segala macam, terpilih jadi wakil ketua. Kalau gini wakil rektor, wakil ketua bidang akademik. Bidang akademik kan bidang yang sangat menentukan. Ambo 2006 sampai 2005 balik. 9 tahun Ambo jadi pimpinan di Trisakti sebagai wakil ketua. Banyak murid-murid Ambo. 2005 balik. Di Agam Pilkada. Nah, waktu Pilkada di Agam, bulan-bulan Agustus, Ambo dapat telepon oleh seseorang. Siapa seseorang itu? Adalah Bapak Khairunas. Beliau nelfon Ambo, beliau yang UM. UM, di mana UM? Jakarta Pak. Siapa Pak? Kamu Pak Khairul, guru olahraga di SMP 3 Tanjung Alam ini terkena olai Pak. Yang acok memborol kan, ayo. Apa Pak? Apa gini Keman calon jadi wakil bupati. Nah, bisa bantu apa? Ya bukan di Jakarta Pak. Mana mau kamu bantu? Habis lo yang pulang. Nah, bela aku kalau pulang kabari. Nah, pas pulang mau kabari dan bersebut di siko di rumah iko. Nah, beliau mencari dia. Oke, UM di Jakarta. Tapi sarana personal UM kamu punya. Itu Pak. Ya ke rumah contohnya. Rumah kan ada orang sekolah, kosong kan. Bukan Bali lah juga. Sudah itu UM punya transportasi. Dan UM punya kawan banyak. Bantulah Pak Kemancalan jadi wakil bupati. Jadi Pak, perkumpulan mereka kawan-kawan SMP 3. Berkumpul lah kami kawan-kawan alumni SMP 3 di Balai Gurah. Setelah itu berkumpul kami di rumah makan Pondok Paselo. Di rumah makan Pondok Paselo itulah lebo Pak Awang, Pak Irwan Fikri. Kami kenalkan juga alumni kami, juga kawan-kawan Ambo. Nah setelah itu Pak Khairunas kamari jo Pak Irwan Fikri, Pak Wang. Kami barampe ada si Aris orang Kapau. Nah, setelah itu bincang-bincang. Kok tanah nelakang kok masih alun rapi dah kok masih terandah aja baru timbun. Akhirnya Pak Wang minta mota jombo dia to B sampai AWR kok. Mota berdua saja. Nah, Pak Wang menyampaikanlah gini, mohon bantuan, mohon dukungan karena beliau mencari Pak Khairunas memang perlu dibantu karena pertama umum adalah Latuo dan sebagainya. Terus yang kedua ketua tim di situ kan Pak Amri Nizar, mungkin apa kenal, anggota Dewan Demokrat. Putih tinggal sampai itu sampai di sini kan jadikan posko. Karena Pak Tayang loh. Sampai akhirnya mencari sampai kok kalau bisa di posko Pak Ji, dan Pak Ji kamu. Ambillah aku mau pertimbangkan.
Nah, mohon bantuan Pak Haji. Jadi Pak, tapi ambo ndak bisa full. Ambo di Jakarta. Ambo masih dosen di Jakarta, masih terikat di Jakarta. Tapi kalau ikut dipakai silakan. Nah, rumah kalau jadi posko pemenangan Agam Timur, kamarku saksi hidup, kamarku pusat data. Nah, jadi berkembang. Ambo di Jakarta aja terus. Puncaknya waktu ada debat kandidat. 2005 kali debat kandidat di Gorda Bonjo Alam, di tempat kami dilantik ketua partai. Nah, di sini debat kandidat, ambo sedang di Jakarta, beliau telepon, beliau minta tolong pulang lah Pak Haji, karena kau debat kandidat di Bonjo Alam, di kampung Pak Haji, tidak ada Pak Haji, kami rasa kekurangan. Pulang lah ambo, berhari sebelumnya, terus akhirnya kami berembuk, termasuk Pak Marga Indra, disikolah Pak Wang tu dilapih dalam tanda kutip, di Riangan kapai ke Gorda Bonjo Alam debat kandidat kami arak jo bendi 3 wa bendi tauka bendi namanya tuh kalau di Bukit Mecang tuh bendi Bugi. Oh, bendi Bugi. Ya, itu pacuan ya. Nah, ya bendi Bugi itu kalau Gorda di Sinang ambo duduk di muko karena ambo diminta oleh Pak Wang debat kandidat Pak Karna, ambo duduk di muka sebelah Ferry Ardianto. Di belakang ambo termasuk Datuk Nopi. Dia orang Demokrat kan, termasuk Marga Indra dan lain-lain. Ambo di muka ambo Ferry Ardianto Marga Indra. Setelah debat kandidat, kami makan sama-sama di siko. Setelah itu ambo balik ke Jakarta balik. Jadi balik ke Jakarta itu ambo tidak tahu persis masalah di kampung lah. Rumahku ambo serahkan kasih Bayu sebagai penanggung jawab dan si Tendi adik ambo yang macik kuncinya. Ambo pula balik Jakarta. Akhirnya tunggu sekitar akhirnya pilkada lah 9 Desember ternyata Pak Irwan Firi kalah. Kalah kami dah selesai. Itulah kira-kira sekitar gambaran kenapa perjalanan kenapa ambo datang di kampung halaman ambo di Agam. Itu kira-kira gambarannya. Itu menarik, Pak Haji. Ya. Sebagai seorang pengusaha, kemudian seorang akademisi yang sebalutnya tidak terdengar apa-apa ya. Apa yang membuat Pak Haji tertarik masuk dunia politik? Oke. Sebenarnya kalau dunia politik lah ambo gitu dari 98. Tapi tidak aktif. Ambo tertarik masuk dunia politik di PAN ada 3 mungkin alasan utama. 1, reformasi datangnya dari kampus Trisakti. Ambo pelaku sejarah. Karena nak murid ambo tak tembak sampai orang. Gue pun tuh ndak nak murid langsung di ambo, tapi kan nak Trisakti. Tentu kalau nak Trisakti, ambo sebagai dosen, itu mahasiswa gitu. Malah nan mahasiswa ambo banyaknya nang karena cuma mengkawangka saja. Ambo pelaku sejarah. 1. Nang kedua, ambo keturunan Muhammadiyah. Ini ambo orang Muhammadiyah Tulen, Haji Jalaluddin. Nan katigo ambo jo Pak Amin Rais ko mengagumi beliau, ketegasan beliau, kritis beliau. Beliau jadi anggota DPR MPR tapi beliau tetap kritis. Jadi PAN didirikan 23 Agustus 98 di Jakarta, di Senayan dideklarasikan, tapi kami di kampung-kampung yang bergerak, ambo bergerak di Grogol. Nah, sinalah ambo jadi anggota PAN, anggota partai. Tapi karena ambo sibuk di kampus, segala macamnya di kampus, ambo cuman jadi pengurus dari mulai rantiang, cabang sampai pengurus DPD. Dan puncaknya 2006, ambo mencalon menjadi ketua DPD PAN Jakarta Barat. Tapi gagal, kalah dengan Ramilan. Apa artinya Pak Musid tadi? Ambo berpolitik tapi tidak aktif, tidak ada mencalon jadi caleg, tidak ada segala, tidak ada. Dan ambo tetap di kampus. Tapi mau menyenangi sebuah partai yang namanya Partai Amanat Nasional. Nah, gitu kira-kira. Kan banyak orang yang lebih memilih di pusat. Ya. Pak Haji mau pulang. Ke Pak Haji kan udah di pusat. Gitu kan? Bisa jadi pengurus DPP atau mungkin bisa jadi calon anggota DPR RI gitu. Ya, atau DPD DKI minimal. Iya, ke Pak Haji kok pulang? Ya, oke. Itu menarik. Jadi gini, setelah peristiwa 9 Desember 2005 itu kan vakum. Ambo ya Jiko lah tinggal, tidak ada orang lagi, ambo di Jakarta tetap.
ambo habis masa jabatan ambo jadi pimpinan tuh ambo kembali jadi dosen tetap fungsional. Terus 2016 PAN akan mengadakan musda, musyawarah daerah. Nah, pada waktu PAN mengadakan musda, kawan-kawan ambo yang dari PAN menyampaikan kamu, Pak Ji, minat enggak Pak Ji jadi ketua PAN di Agam? Maksudnya, yuk Pak Ji pindah ke kampung le. Gara-gara cerita gue. Ambo lah 30 tahun lebih di Jakarta, mengambo di kampung. Kalau cuma muri AWR, kau perlu nama di kampung. Cukup join pon selesai. Tapi kalau mau Pak Ji jadi ketua, kami kondisikan dalam tanda kutip, kami kumpulkan cabang-cabang. Ambo konsul Jo Tendi, andi ambo sudah tuh ada beberapa kawan ambo termasuk Salman Linover. Nah, ternyata Salman itu kan anggota ambo di situ, pernah jadi kepala gudang ambo. Kawan-kawanku antusias, minta ambo pulang. Mau kecen, mau pulang. Yuk apa ketua partai kini dulu. Sudah, tapi kau mencalon jadi bupati. Bamantun. Ya kan bupati kini lah 2 periode. Nggak mungkin mencalon lagi. Dan berdasarkan fakta dan data sejarah, bupati kebanyakan orang Aceh. Biarpun orang bawah begitu mana kan untuk menang itu juga agak susah karena jumlah penduduk detail. Komposisi lebih banyak detail. Mau pertimbangan, akhirnya berkumpul kami di Simaraya. Nah, selalu mau ambil keputusan tuh mau tanya keluarga. Kalau bapak pulang gimana? Ya terserah bapak. Tanya orang mambo. Kalau pulang mau apa? Udah waduh. Nah, kebetulan kau mau. Tunggu dulu, dipotong lu. Kalau diperkenalan, ibu kali orang awak. Nah itu mungkin mau kita. Kamu nikah di Jakarta tahun 87, punya anak 3 dan cerai 2009. Oh. Ibu yang itu ibu cerai sini tuh orang Jawa. Orang Jawa Cembo Sunda. Setelah itu nikah oleh 2011. Nikah 2011 ko orang Pariaman, tapi tinggal di tengah sawah. Nikah 2011. Ibu kan mau tanya kan sudah nikah bawa ke Jakarta. Iya. Sudah itu tanyanya siap saja. Anak pun mengizinkan. Akhirnya lah. Setelah itu ambo konsultasi je pengurus DPD PAN Jakarta, DPW, pokoknya ambo konsul kalau saya pulang ke Bukit Tinggi kira-kira gimana Pak. Ada namanya Pak Hussein, ada namanya Pak Ramilan, ada namanya Pak Marjohan. Keceknya bagus. Kalau di Jakarta ini kan sangat barame. Tapi kalau di kampung, saudara, seorang pengusaha, seorang dosen itu istilah katanya kalau ikan ditaruh di kolam, saudara itu ikan mas. Kemana saudara bergerak kan kelihatan. Tapi kalau di Jakarta ini, saudara cuma termasuk ikan cerek yang ada di got. Sebanyak ini kader. Jadi kalau gitu nggak apa-apa. Kalau itu gimana baiknya? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya pulang bawa balik, bawa berkumpul, sepakat. Mau minta rekomendasi dari Jakarta. Jadi itulah salah satu rekomendasi dari Jakarta itu langsung diberikan oleh pengurus DPW, mau serahkan di Bukit Tinggi. Kasih ambo serahkan itu ke pengurusnya. Tapi sebelum itu, ambo namui 3 tokoh utama dari PAN. Pertama ambo temui Pak Gus Pardigaos di rumah makan Simpang Raya Bukit Tinggi dekat kantin. Beliau setuju ambo pulang kalau yo jadi bupati. Mau tanya, apa bapak kan pernah mencalon 2010. Minat enggak Pak jadi bupati? Enggak, enggak minat deh karena enggak izin keluarga ambo. Biarlah ambo mencalon jadi anggota Dewan Provinsi Bali atau Dewan Pusat. Jadi bapak lawan Cak. Cak mana tuh? Yang kedua ambo temui Taslim di Padang. Berdua je Saplin namanya. Beliau pun setuju karena beliau tidak dulu niat ke calon bupati, beliau niat beliau calon anggota DPR pusat. Because saling mau. Yang ketiga ambo temui Samendra, Ketua Lamo. Di rumah makan Lombok Jaya di Luas. Mau sampaikan nih ambo, tidak ada Pak Ji. Anye
Pak Ketua ke depan, kamu calon balik jadi anggota DPRD Agam. Terus kalau ketua aku apa? Ya kalau ketua kamu calon balik, cuman masalah terpilih itu mau tidak tahu. Kalau Pak Jika satu calon silakan. Dia 3 orang tuh tamu, orang nan berpengaruh. Setelah itu lah musdahlah kami, itulah terjadi tanggal itu. Jadi kenapa mau pulang kampung? Aku istilah Dembo mencari peluang. Karena peluang yang disarankan kawan-kawan tadi, bupati lah 2 periode, tentu tidak mungkin 3 periode, dan bupati di Agam dari Aceh, kekuatan utama. Nah, jadi ada peluang. Nah, itulah. Makanya itu pada waktu kami dilantik langsung diumumkan bahwa ketua DPD calon bupati Agam periode berikutnya. Kece Zulkifli Hasan, ketua umum kami. Saya inginnya kader yang jadi bupati, bukan bupati jadi kader.